Perintah Kaisar Naga. Bab 666-670. Bab 666 Kompensasi. Eli, lihat saja, aku akan memberi pelajaran pada anjing keluarga Qin ini. Yansen tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama. Setelah menghentikan Eli, dia menamparkan pelayan keluarga Qin. Melihat Yansen menyerang, wajah para pelayan keluarga Qin menjadi serius. Bagaimanapun, Yansen sekarang adalah seorang master, dan tubuhnya sangat kuat. Berkat pil kultivasi yang luar biasa dari Dev, kekuatan Yansen meningkat begitu cepat. Namun, Yansen baru saja melangkah ke ranah master, dan masih ada celah besar antara para pelayan keluarga Qin di depannya. Bang! Setelah suara teredam, tubuh Yansen mundur beberapa langkah. Jika Fata tidak buru-buru mendukung Yansen, Yansen akan jatuh ke lantai saat ini. Ini bawahanmu. Kekuatannya terlalu buruk. Samuel Qin melihat penampilan memalukan Yansen dan mendengus pada Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi melirik Fata. Fata mengangguk, dan bergegas bergerak dengan langkah cepat. Selama periode waktu ini, dengan bantuan pil obat Dev, kekuatan Fata meningkat pesat. Ketika para pelayan keluarga Qin melihat bahwa Fata adalah seorang wanita, mereka segera melonggarkan kewaspadaan mereka, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Tapi kemudian, pelayan keluarga Qin menyesalinya, dan ketika Fata mengepalkan tangan, pelayan keluarga Qin buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Bang! Setelah suara teredam, pelayan keluarga Qin langsung ditendang keluar dan jatuh dengan keras ke lantai. Ini pelayan keluargamu. Pelayanmu bahkan bukan wanita, sungguh memalukan untuk membawanya keluar. Dev memandang Samuel Qin dengan mencibir. Berani bertindak di depanku, menyakiti bawahanku, pengadilan kematian. Wajah Samuel Qin menjadi dingin, dan dia menepuk telapak tangannya langsung ke Fata. Meskipun dia dipisahkan oleh beberapa meter, Fata masih merasakan kekuatan besar menyerangnya. Fata terkejut dan dengan cepat mundur, tapi sudah terlambat. Dia langsung terkena angin telapak tangan Samuel Qin, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Fata memelototi Samuel Qin. Meskipun ada celah besar dalam kekuatan, tidak ada ketakutan di mata Fata. Kamu masih bisa berdiri ketika kamu dipukul olehku. Samuel Qin sedikit terkejut, dan ledakan kemarahan muncul di matanya. Samuel Qin mengangkat telapak tangannya lagi, hanya untuk melihat bola cahaya mengembun di telapak tangan Samuel Qin, dan kilat sepertinya melewati bola cahaya. Melihat pemandangan ini, kepanikan muncul di mata Fata, tetapi dia tidak bergeming. Tepat ketika Samuel Qin hendak memukul, Dev melangkah keluar, dan sebuah retakan muncul di tanah secara instan, dan retakan itu bergerak menuju Samuel Qin dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Samuel Qin hanya bisa menekan telapak tangannya ke bawah, dan bola cahaya di tangannya langsung mengenai retakan di lantai. Setelah suara keras, sebuah lubang besar dengan diameter hampir 1 meter muncul di lantai marmer aula. Asap dan debu naik, dan akibatnya menyebar ke sekitarnya. Dev buru-buru mendorong telapak tangannya, dan dinding udara keluar dari udara tipis, menghalangi akibatnya, agar tidak melukai Juan Su dan Yuki. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa, bahkan jika itu adalah akibatnya, dan mereka juga tidak tahan. Dan dua bawahan Samuel Qin langsung tersapu oleh akibatnya, keduanya jatuh ke lantai, dan seteguk darah menyembur keluar. Dev dan Samuel Qin bergerak, bahkan jika itu hanya akibatnya, kekuatan mereka tidak bisa dibayangkan. Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Samuel Qin menatap Dev dengan sedikit kejutan di matanya. Kekuatanmu juga tidak buruk. Dev berkata dengan dingin, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, jika kamu menghancurkan rumahku, kamu harus membayar. Melihat bahwa Dev benar-benar meminta dirinya untuk memberi kompensasi, Samuel Qin tertegun sejenak, dan kemudian tertawa keras, wah, jika kamu benar-benar mampu, maka biarkan aku membayarmu di atas ring besok. Bab 667. Ayo pergi. Setelah Samuel Qin selesai berbicara, dia berkata kepada dua bawahannya. Kedua pelayan keluarga Qin berdiri dengan tangan masing-masing dan berjalan keluar di belakang Samuel Qin. Melihat Samuel Qin membawa orang pergi, tidak ada seorang pun di pintu yang berani menghentikannya. Hutang kepada saya, tidak ada yang berani berutang. Sama seperti Samuel Qin dan kedua anak buahnya melewati Dev, Dev tiba-tiba menyerang. Namun, Dev tidak menyerang Samuel Qin, tetapi langsung menyerang dua pria di belakang Samuel Qin. Bang bang. Setelah dua suara teredam, saya melihat bahwa dua bawahan yang dibawa oleh Samuel Qin langsung ditembak di kepala, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena kamu tidak ingin kehilangan uang,
maka gunakan hidup mereka untuk membayarnya. Begitu Dev melepaskan, dua bawahan Samuel Qin semua jatuh ke tanah, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa menutup mata mereka. Kamu. Ketika Samuel Qin melihat ini, kemarahannya meningkat. Dev memandang Yansen, singkirkan semua orang, jangan menunggu besok, kita harus istirahat hari ini. Dev tahu bahwa jika dia dan Samuel Qin bertarung, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk peduli pada orang lain. Bahkan jika akibat dari pertempuran antara keduanya akan menyakiti banyak orang. Yansen juga tahu bahwa mereka tidak akan membantu Dev sama sekali jika mereka tetap tinggal. Memikirkan pertempuran tingkat ini, yang disebut Grandmaster ini mungkin tidak akan bisa campur tangan sama sekali. Samuel Qin memandang Dev, yang akan bertarung sampai mati, tiba-tiba menarik amarahnya, dan menatap Dev dengan dingin, besok aku akan menghancurkan reputasimu dan mati olehku di depan banyak ahli seni bela diri di lingkaran. Mati di bawah kakiku. Setelah Samuel Qin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, hanya untuk melihat bahwa dia menghilang tanpa jejak. Samuel Qin tidak mengikuti Dev, dia berencana untuk membiarkan semua orang melihat keadaan tragis Dev besok untuk membalas pembunuhannya sendiri. Samuel Qin pergi, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Samuel Qin barusan membuat semua orang khawatir tentang pertarungan Dev besok. Dan Yuki melihat kedua mayat di tanah, organ dalamnya berjatuhan untuk sementara waktu, dan dia menahan agar tidak muntah. Dia hanya orang biasa, dan adegan berdarah seperti itu jarang terlihat. Melihat penampilan Yuki, Dev buru-buru berdiri di depan Yuki dan memeluk Yuki, jangan lihat, cepatlah pulang. Dev mengedipkan mata pada Yansen, Yansen segera memerintahkan mayat itu untuk dibawa pergi, dan tempat itu dibersihkan. Yuki menggelengkan kepalanya dalam pelukan Dev, tidak, saya tidak takut. Saya ingin menjadi pejuang di masa depan, jadi saya ingin membunuh orang. Jika saya takut sekarang, bagaimana saya bisa membantu Anda? Mendengar kata-kata Yuki, Dev sangat tersentuh, tetapi sekarang bukan waktunya bagi Yuki untuk berlatih, dan dia tidak memiliki kemampuan itu, jadi dia harus menunggu sampai dia bertemu naga 5. Ulanglah, saya tidak bisa berkultivasi dengan tenang di sini, apakah Anda ingin melihat saya dikalahkan besok? Dev tersenyum ringan. Yuki buru-buru melepaskan diri dari pelukan Dev, dan menutup mulut Dev dengan tangan gioknya dan berkata, jangan bicara omong kosong, bagaimana kamu bisa kalah, aku tidak membiarkanmu kalah. Yuki, jangan ganggu Dev di sini. Biarkan dia berlatih sebentar, peluang menang akan lebih tinggi. Kita kembali dan aku akan mengajarimu keberuntungan. Ellie berkata kepada Yuki. Yuki mengangguk, menatap Dev dengan cemas, dan pergi. Setelah kerumunan bubar, melihat aula yang masih berantakan, Dev berjalan ke kamar dengan berat hati. Dev, yang sudah mencapai tahap ini dia, tidak makan atau minum air selama sebulan tanpa masalah, jadi dia hanya duduk bersila di tempat tidur. Dia awalnya ingin berlatih, tetapi sayangnya energi spiritual yang tipis membuatnya tidak tertarik sama sekali. Pada akhirnya, Dev berbaring di tempat tidur, perlahan mengeluarkan cermin perunggu, dan terus memikirkan identitasnya. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti, tetapi sangat disayangkan bahwa Naga 5 tidak memberitahunya. Sekarang Dev hanya bisa berharap dengan putus asa bahwa hari tanggal 15 Juli akan datang. Hanya pada tanggal 15 Juli Dev akan mengetahui rahasia hidupnya. Bab 668. Tetapi tepat ketika Dev akan tertidur dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba merasa ada dua sosok di depannya, yang membuat Dev berkeringat dingin. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Dev, bahkan jika ada sedikit gerakan dalam radius 100 meter, dia akan tahu. Dia ingin menyembunyikannya darinya, tetapi ketika mereka berdua berada di depannya, Dev tidak menyadarinya, mengapa Dev tidak panik. Jika kedua orang ini datang untuk membunuhnya, bukankah Dev berada dalam bahaya saat ini? Dengan gemetar, Dev melompat dari tempat tidur, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, hati Dev lega. Ternyata dua orang yang masuk ke kamarnya adalah Naga 5 dan Maya. Otot-otot kecil di sekujur tubuh terlihat sangat kuat. Maya memandangi tubuh Dev yang hanya mengenakan pakaian dalam, dan tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Wajah Dev memerah, dia buru-buru mengenakan pakaiannya, dan memandang Naga 5 dan Maya dengan sedikit aneh, bertanya-tanya apa yang dilakukan kedua orang ini tiba-tiba di rumahnya. Ya, saya tidak berharap setelah tidak melihat Anda selama beberapa hari, tetapi kekuatanmu telah meningkat lagi. Sepertinya kamu telah menemukan peluang. Melihat Dev, Naga 5 mengangguk puas. Dia tidak tahu bahwa Dev telah menyerap Raja Ginseng 10.000 tahun.
Paman Naga, apa yang kamu lakukan di Hongcheng? Dev bertanya dengan curiga. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bukankah Paman Naga khawatir tentang keselamatan dan kekhawatiran Anda? Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menghadapi petualangan, dan kekuatannya telah meningkat begitu banyak. Maya berkata dengan iri di matanya. Ketika Dev melihat bahwa Naga Lima datang dari Kyoto karena dia khawatir tentang keselamatannya, dia segera berkata dengan rasa terima kasih Paman Naga karena khawatir. Saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Samuel Qin itu. Melihat kepercayaan diri Dev, Naga Lima sedikit senang, tetapi dia masih berkata dengan wajah serius, meskipun kamu telah mencapai lantai 3 alam bigu sekarang, kamu tidak dapat meremehkan kekuatan Wu Zong, Samuel Qin dengan mengandalkan kesempatan. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memaksa dirinya untuk mundur ke ranah Wu Zong, dan dia memiliki keterampilan nyata, jadi jangan meremehkan musuhmu. Terima kasih Paman Naga atas nasihatnya, saya akan mengingatnya. Dev mengangguk. Yah, itu bagus, jangan lupa untuk memakai cermin perunggu pelindung jantung besok, dan aku juga akan melihatmu bertarung besok, jadi jangan merasa tertekan. Wu Zong adalah musuh yang tangguh bagimu, tetapi bagiku, aku dapat melindasnya dengan satu jari, tetapi saya tidak dapat membantu Anda menghentikan semua musuh. Anda harus menanggung semuanya, apakah Anda mengerti? Naga Lima seperti Penatua, menasihati Dev dan memberi Dev kepercayaan diri. Kata-kata Naga Lima jelas, yaitu, Tuan Dev, jangan takut kamu akan benar-benar akan mati. Ketika Dev kalah dari Samuel Qin, Naga Lima tidak akan berdiri diam, dan dia akan memastikan keselamatan Dev. Dengan cara ini, tidak ada ancaman terhadap kehidupan, Dev bisa merasa lebih nyaman, dan dia akan melepaskan tangan dan kakinya. Yah, aku mengerti. Dev mengangguk lagi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan Dev, Naga Lima berbalik untuk pergi, tetapi tepat setelah Naga Lima berbalik, dia dihentikan oleh Dev. Paman Naga, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Dev memanggil untuk menghentikan Naga Lima. Bukankah aku sudah mengatakannya, setelah tanggal 15 Juli kamu akan tahu apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang jika kamu bertanya padaku, aku tidak bisa menjawabmu. Naga Lima berpikir bahwa Dev bertanya tentang rahasia hidupnya. Paman Naga salah paham, aku tidak menanyakan itu, aku ingin kamu menerima pacarku sebagai muridmu. Dia hanya orang biasa, tapi aku harap dia juga bisa melangkah ke jalur budidaya abadi, sehingga kita bisa hidup bersama untuk waktu yang lama, bersama-sama. Dev ingin Yuki berlatih juga. Ketika alam Yuki naik lebih tinggi dan lebih tinggi, usia hidup akan menjadi lebih lama dan lebih lama. Kalau tidak, setelah beberapa dekade, Dev hanya bisa menyaksikan Yuki mati, tetapi dia akan sendirian, menunggu untuk mati. Apakah kamu pikir hanya satu orang yang dapat melangkah ke jalan keabadian? Saya telah melihat pacar Anda yang bahkan bukan seorang seniman bela diri, jadi Anda masih ingin dia mengolah keabadian. Apa yang menurut Anda terlalu indah? Ketika Maya melihat bahwa Dev sebenarnya ingin membuat pacarnya abadi, dia langsung mencibir. Bab 669. Aku juga awalnya bukan seorang kultivator, aku hanya orang biasa. Bukankah Ryu tua itu membawaku ke jalan keabadian? Dev membalas. Bagaimanapun, Dev sangat biasa sejak dia masih kecil, dan dia bukan seorang seniman bela diri ketika dia berada di penjara. Bisakah saya membandingkan dengan Anda, tetapi Anda? Maya hendak mengatakan sesuatu, tapi Naga Lima memberinya tatapan tajam, dan Maya buru-buru menelan kembali kata-kata itu. Dev memandang Maya, dia tahu bahwa Maya juga harus mengetahui sesuatu, tetapi Naga Lima ada di sana, Maya tidak berani mengatakannya. Dev, bukan tidak mungkin kamu ingin pacarmu melangkah ke jalan keabadian, tapi jelas tidak bisa menerimaku sebagai guru. Aku tidak ingin menyesatkan anak-anakku. Jangan berpikir kekuatanku sangat tinggi. Setelah Anda benar-benar memahami dunia keabadian, Anda akan menemukan bahwa ada hari-hari di luar langit, dan ada orang-orang di luar orang. Tetapi saya dapat memberi Anda beberapa pil mencuci sumsum, biarkan pacar Anda makan, latih tubuhnya, kamu bisa mengajarinya sendiri metode kultivasi, bisakah dia melakukannya? Memasuki alam abadi, Anda lalu akan melihat nasib baiknya. Naga Lima berkata kepada Dev. Terima kasih, Paman Naga. Dev tampak bahagia. Aku tidak membawa pil pencuci sumsum kali ini. Apakah kamu punya ramuan obat di sini? Tidak perlu ramuan obat yang berharga, cukup yang biasa. Aku akan membuatkan beberapa untukmu. Naga Lima bertanya. Ramuan apa yang dibutuhkan Paman Naga, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengirimnya sekarang.
Meskipun sudah sangat larut, panggilan telepon Dev segera terkirim. Naga 5 memberitahu Dev ramuan yang dia butuhkan, dan Dev langsung menelepon Yansen dan meminta Yansen untuk pergi ke paviliun Raja Obat untuk segera mendapatkan obatnya. Sekitar 3 jam kemudian, dan sudah tengah malam, Yansen bergegas kembali dan mengirimkan semua ramuan yang dia butuhkan. Yansen merasa sedikit terkejut ketika melihat seorang pria dan seorang wanita yang tiba-tiba muncul di Villa Dev, dan gadis itu tampak familiar. Yansen kemudian ingat bahwa gadis itu yang membawa cermin perunggu pelindung jantung beberapa hari yang lalu. Setelah membiarkan Yansen meletakkan ramuannya, Dev menyuruhnya untuk kembali beristirahat, sementara Naga 5 melihat ramuan di depannya, tangannya sedikit membalik, dan api hijau tiba-tiba melompat ke udara. Naga 5 menggunakan pikirannya untuk merangsang api roh, dan api roh menjadi semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi anak anjing. Melihat situasi ini, mata Dev melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengendalikan api roh untuk membuat alkimia. Segera, anak anjing, yang diubah oleh api roh, memakan semua ramuan di perutnya. Melalui api roh, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ramuan mulai membakar dan meleleh di perut anak anjing itu. Melihat pemandangan ini, pikiran Naga 5 bergerak, secara langsung mengaktifkan energi spiritual, membuat api spiritual lebih kuat, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Merasakan kekuatan spiritual yang besar pada tubuh Naga 5, Dev merasa iri. Dia tidak tahu bahwa dia hanya bisa berkultivasi dengan kekuatan Naga 5 di bulan itu. Dev terbungkus aura, dan seni konsentrasi hati di dantiannya berbalik jauh tanpa sadar, dan mulai dengan panik menyerap aura yang berasal dari Naga 5 di dalam ruangan. Mentalitas Ningxin Jue yang tak tertandingi seperti pusaran besar pada saat ini, secara langsung menyedot energi spiritual Naga 5, tetapi api spiritual alkimia telah kehilangan berkah energi spiritual dan secara bertahap menjadi redup. Dahi Naga 5 penuh dengan keringat pada saat ini, tetapi dia tidak menghentikan Dev, tetapi mengambil napas dan dengan panik mencurahkan kekuatan spiritual di dantiannya. Maya melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di matanya, dan butuh beberapa saat sebelum dia bereaksi dan memelototi Dev. Bab 670 Keunikan. Dev, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu meminta Paman Naga untuk meramu alkimia untukmu, tetapi kamu diam-diam menyerap kekuatan spiritualnya. Maya menendang pantat Dev dengan keras dan berkata. Dev bangun dengan kaget, dan buru-buru menghentikan teknik konsentrasi hati, dan kemudian menatap Naga 5 dengan ekspresi malu. Baru saja, Dev pasti tidak melakukannya dengan sengaja, hanya saja teknik konsentrasi hati mulai bekerja secara tidak sadar. Namun, Naga 5 tidak berbicara, dan dia tidak berhenti. Setelah beberapa saat, Naga 5 menyingkirkan kekuatan spiritualnya, dan pada saat ini, 3 pil hitam jatuh dari udara ke tanah. Meskipun pil obatnya gelap, ia memancarkan cahaya redup. Bahkan jika lampu di dalam ruangan dimatikan pada saat ini, itu akan tetap menyala dengan sangat terang. Naga 5 memberi isyarat, dan 3 pil ada di tangan Naga 5, dan Naga 5 menyerahkan pil itu kepada Dev. Ini adalah 3 pil, untuk tubuh orang biasa, 1 pil sudah cukup. Jika Anda ingin melangkah ke jalur keabadian, itu tergantung pada bakat dan keberuntungan, kamu tidak boleh memberi pacarmu lebih banyak, tubuh orang biasa tidak tahan. Dev meminum pil itu, dan merasa sedikit tidak percaya. Ini adalah pil biasa yang Naga 5 katakan, tetapi di mata Dev, itu ratusan kali lebih kuat daripada pemurniannya dari pil kultivasi dan pil roh, belum lagi pil peremajaan kecil. Dev selalu berpikir bahwa dia sangat pandai dalam alkimia, tetapi hanya setelah melihat alkimia Naga 5, dia tahu bahwa dia takut dia bahkan tidak bisa mencapai level awal. Melihat Dev seperti itu, Naga 5 tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia menepuk bahu Dev. Tidak semua pembudidaya abadi mahir dalam alkimia, saya hanya belajar sedikit, dan Ryu Naga tua yang membawa Anda ke awal keabadian, dia tidak pernah belajar alkimia, jadi dia hanya mengajarimu beberapa pemurnian ramuan paling dasar. Kamu tidak mengerti sisanya, dan kamu bisa dimaafkan. Ada alkemis khusus di dunia budidaya kita dan mereka lah adalah master alkimia sejati. Anda hanya dapat mempelajari pemurnian eliksir tingkat lanjut dengan belajar dari mereka. Ketika Naga 5 mengatakan ini, Dev segera mengerti, apakah alkemis di dunia budidaya abadi mirip dengan apoteker di dunia seni bela diri. Ya, seharusnya sama, tetapi pil yang dibuat oleh alkemis lebih hebat. Ketika Anda memahaminya nanti, Anda akan tahu bahwa pembudidaya abadi tidak hanya memiliki alkemis, tetapi juga kastor. Apa yang Anda hadapi sekarang, musuh Anda hanyalah beberapa prajurit dan penyihir.
Dengan tubuh kuat Anda dapat mengalahkan mereka tanpa senjata, tetapi ketika Anda benar-benar memasuki dunia abadi, Anda harus menemukan senjata yang berguna, yang akan membuat kekuatan Anda semakin tinggi. Naga 5 memberitahu Dev, dan Dev mendengarkan dengan seksama seperti siswa sekolah dasar. Dia selalu ingin mengerti, tetapi sayangnya tidak ada yang memberitahunya. Dan sekarang, dia akhirnya mengangkat tabir dunia kultivasi abadi. Kenapa aku tidak sengaja memberitahumu begitu banyak? Kamu memiliki pertarungan yang bagus besok, dan kamu akan mengetahuinya perlahan. Naga 5 menepuk bahu Dev lagi, dan berbalik untuk pergi. Paman Naga, mengapa Dev ini mampu menyerap kekuatan spiritual yang memancar dari tubuhmu? Pada saat ini, Maya berbicara dengan bingung. Dalam pemahamannya, apapun metode latihannya, itu adalah menyerap energi spiritual dari semua hal di dunia untuk membantu dirinya berkultivasi, dan dia belum pernah melihat orang yang dapat menyerap energi spiritual dari tubuh orang lain. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual yang memancar dari tubuh orang lain telah diubah oleh teknik kultivasi sendiri, dan disimpan dalam dantian. Sama sekali tidak seperti energi spiritual surga dan bumi, dan dapat diserap oleh semua pembudidaya abadi. Kata-kata Maya membuat Dev malu lagi, tetapi dia juga bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah tidak semua kultivator bisa melakukannya. Dev belum pernah bertemu seorang kultivator abadi sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah orang lain berkultivasi, seperti dia, dan dapat menyerap hal-hal selain energi spiritual. Bersambung.